Salam selamat pagi untuk teman-teman Jacob. Kita bersyukur kepada Tuhan jika bisa bertemu lewat video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Sudah kangen sekolah ya? Teacher juga sudah kangen bertemu dengan kalian. Kita tetap bersyukur walaupun dalam kondisi seperti ini. Saya percaya bahwa teman-teman tetap menjaga kesehatan, tidak keluyuran kemana-mana, tetapi tetap menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, kita akan belajar pada hari ini, namun seperti biasa kita selalu memulai dengan doa, maka kali ini juga kita tetap memulai dengan doa dan teacher akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama dan teman-teman juga berdoa di tempat masing-masing. Bapa di sorga, kami berterima kasih jika saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Ada kesempatan ini Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber pengetahuan, sumber ilmu. Sehingga kami datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Engkau berikan kami hikmat dan kekuatan, pengertian, dan kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami pahami dan bukan hanya sekedar kami pahami Tuhan, tetapi kami bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami, secara khusus juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan selalu memulihkan, selalu menolong bangsa ini, secara khusus untuk pemerintah, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Dan seluruh kami masyarakat Indonesia, Kau kuatkan dan Engkau berikan kami penghiburan dan sukacita penuh. Seluruh umat percaya di seluruh bumi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan iman yang kokoh di masa-masa seperti ini Tuhan. Ini doa kami akan belajar, kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan belajar dengan satu tema, yaitu Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Sebelum kita melihat apa yang ingin kita pelajari di dalam bagian ini, maka terlebih dahulu kita coba melihat terlebih dahulu apa tujuan daripada pembelajaran ini. Karena tujuan daripada pembelajaran, ketika kita melakukan sesuatu tanpa tujuan, maka kita bosan untuk melakukannya. Tetapi ketika kita tahu tujuannya sesuatu hal yang memberikan dampak yang baik bagi kita, maka tujuan itulah yang mendorong kita untuk mencintai setiap apa yang akan kita kerjakan dan akan kita pelajari, termasuk di dalam pembelajaran ini. Maka dengan itu tujuan daripada pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak terlepas daripada kekuasaan dan kontrolnya Allah. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak terlepas daripada pengetahuan Allah dan kontrolnya Tuhan. Dan di sana Tuhan bercampur tangan melakukan karyanya yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini yang kita pelajari di dalam bagian ini, tujuan daripada pembelajaran ini, supaya kita memahami dan tahu, ya. Kemudian yang kedua, supaya siswa mampu memahami bahwa segala apapun yang dilakukan Allah mendatangkan kebaikan bagi ciptaannya. Jadi ada banyak orang yang seringkali bertanya tentang kondisi-kondisi yang mereka alami.
Sama seperti sekarang ini misalkan mereka mempertanyakan kenapa Tuhan melakukan ini dan sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini karena merupakan sesuatu yang terjadi atas pengetahuan dan kontrolnya Tuhan, maka segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi manusia. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk bagi manusia, tapi sesuatu yang baik. Nah, ini yang kita lihat di dalam pembelajaran ini nanti. Karena kalau kita melihat materi kita hari ini cukup membuat kita bertanya kenapa kok Tuhan bisa melakukan hal demikian. Tetapi dari pertanyaan itu kita bisa melihat bahwa ternyata ada hal-hal positif yang kita bisa pelajari di balik itu. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menghargai karya Allah dalam dunia sebagai bentuk ucapan syukur kepadanya. Jadi ketika kita melihat bahwa Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang berkuasa atas dunia, maka Tuhan juga melakukan sesuatu yang baik bagi dunia, maka kita bisa melihat bahwa sesuatu yang baik maka kita menghargai sebagai ucapan syukur apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebagai tujuan daripada pembelajaran ini. Kita lanjut. Kita memulai dari penciptaan manusia, ya. Allah sebagai sumber pembaru kehidupan. Kita tahu bahwa siapa Allah, yaitu pencipta segala sesuatunya yang ada di dunia ini dan termasuk manusia. Allah adalah pencipta manusia dan kita melihat bahwa ketika Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan manusia, yaitu dia menciptakan pada hari yang ke-6. Ketika Allah menciptakan segala sesuatunya dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai kelima, kalian sudah mengerti apa yang diciptakan Allah hari pertama dan sampai hari kelima. Dan maka pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Dan kita melihat dari situ nanti bahwa kenapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, atau boleh kita katakan bahwa penciptaan yang terakhir. Manusia diciptakan dari setelah Allah menciptakan semua ciptaan-ciptaan yang lain. Kemudian manusia diciptakan Allah, ya, setelah segala sesuatunya diciptakan. Apa itu yang teacher maksud tadi? Apa maksudnya Tuhan? Ya, kita tentunya ada hubungannya bahwa ketika Allah memberikan nanti tugas kepada manusia, ya, memberikan mandat untuk memelihara bumi ini, maka itu sangat berhubungan sekali dengan penciptaan manusia, di mana bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatunya, ya, maka Tuhan juga nanti memberikan tugas bahwa semua apa yang diciptakan oleh Tuhan sebelum diciptakan manusia, dia menciptakan manusia, maka manusia yang diciptakan itulah yang menjadi representatif Allah atau yang menjadi wakil Allah untuk mengusahakan ciptaan-ciptaan tersebut. Kemudian ada hubungannya juga dengan cara Allah menciptakan manusia, yaitu yang ketiga, yaitu Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Kenapa Allah menciptakan manusia setelah diciptakan ciptaan yang lain? Karena memang Allah sudah merancangkan bahwa manusia adalah representatif atau wakil Allah untuk mengusahakan bumi. Dan manusia juga, ya, melakukan mandat itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka dengan itu kita juga melihat dari sisi lain bahwa kenapa Allah, ya, mungkin jawaban sederhana, ya, kalau boleh kita
katakan. Kenapa Allah menciptakan manusia pada hari terakhir? Ya mungkin kalau kita agak guyonan sedikit, ya apalah yang dimakan manusia kalau seandainya Tuhan tidak menciptakan segala sesuatunya. Apalah yang diusahakan manusia kalau seandainya Tuhan belum menciptakan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan segala macamnya, binatang dan segala macamnya. Apa yang mau dimakan, apa yang mau diusahakan. Nah, hal ini sesuatu hal yang sistematis yang dilakukan Tuhan supaya manusia juga mengerti tugas dan tanggung jawab mereka ketika Tuhan menciptakan mereka, ya. Maka hal yang kita bisa lihat dari situ, ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, apa yang bisa kita lihat? Berarti manusia adalah sesuatu ciptaan yang unik, sesuatu ciptaan yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena kenapa? Kalau dikatakan segambar dan serupa dengan Dia, maka manusia mirip dengan Allah. Artinya memiliki sifat-sifat Allah, ya. Maka sebenarnya kita ini punya tanggung jawab besar sebetulnya. Kenapa? Karena kita berbeda daripada ciptaan yang lain. Kita diberikan akal budi yang sehat oleh Tuhan. Maka itulah tuntutan Tuhan kepada kita sebetulnya. Kita harus hidup sesuai dengan natur kita diciptakan oleh Tuhan, yaitu memiliki sifat-sifat yang sama seperti Allah. Tetapi itulah kebanyakan menjadi persoalan dalam kehidupan manusia. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, atau bukan apa yang telah ditetapkan, ya. Maksudnya mereka tidak hidup sebagaimana Tuhan menghendaki, gitu loh maksudnya. Nah, jadi Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, maka seharusnya kita mirip dengan Allah. Ya, mirip dengan Allah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain, mereka tidak ciptaan yang lain tidak memiliki akal budi yang sehat seperti kita. Tetapi manusia memiliki akal budi yang sehat, bisa menjaga kekudusan karena kita memiliki kekudusan. Tetapi seringkali kita tidak hidup seperti apa yang telah Tuhan ciptakan, yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kemudian manusia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Kenapa? Karena tadi bahwa Allah menciptakan ciptaan yang lain ya seperti diciptakan seperti biasa, tetapi kita melihat lagi bahwa ciptaan yang lain pun diciptakan oleh Tuhan dengan cara berfirman saja. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia itu berbeda. Yaitu dengan tangan Allah sendiri membuat dari tanah, ya. Dia membentuk manusia, dan itulah keistimewaannya. Keistimewaan kita sebagai manusia. Maka kita harus menghargai itu. Kita harus menghargai bagaimana Allah menciptakan kita. Kita berbeda sekali dengan ciptaan yang lain. Maka kita jangan sembarangan hidup, ya. Kemudian kita melihat bahwa sebenarnya ketika Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia, kita tahu bahwa Tuhan memiliki tujuan yang seperti itu, ya. Memiliki tujuan apa? Yaitu seperti yang dinyatakan dalam kamus Westminster, bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menikmati Allah dan memuliakan Dia selama-lamanya. Untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi itulah tugas kita, menikmati Allah. Bagaimana kita menikmati Allah adalah bukan menikmati seperti makan KFC, bukan menikmati seperti makan makanan yang enak, bukan, tetapi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan ketika kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Maka kalian kalau tidak pernah beribadah kepada Tuhan, tidak pernah ada satu persekutuan dengan Tuhan, maka kalian tidak pernah akan menikmati Tuhan. Ya, tidak pernah akan menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kalian. Karena kenapa? Tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan itu merupakan satu tugas kita yang diberikan oleh Allah ketika Tuhan menciptakan kita. Maka
Saya heran jika ada anak muda di zaman sekarang, bukan hanya anak muda, banyak orang yang di zaman sekarang sudah tahu bahwa memang tugas mereka untuk memuliakan Tuhan, tetapi sulit sekali bagi mereka untuk memuliakan Tuhan. Disuruh datang ke gereja aja sudah susah. Lebih mementingkan hal yang lain daripada memuliakan Tuhan. Apalagi anak remaja di zaman sekarang, mementingkan hura-hura, main games dan segala macam, tidak mementingkan persekutuan dengan Tuhan, tidak mementingkan hubungan mereka dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Padahal yang sesungguhnya bahwa kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan memuliakan Dia. Allah tidak menuntut, ya, seperti Dia menuntut manusia, ciptaan yang lain untuk memuliakan Dia. Tidak, karena memang mereka tidak memiliki sifat-sifat rohani yang sama seperti dimiliki oleh manusia. Itulah keistimewaan kita, dan keistimewaan itulah yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, bagaimana kehidupan manusia setelah diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Dia? Seharusnya dalam pikiran kita bahwa manusia ya kudus, ya kan, tidak jatuh dalam dosa, betul ya, tidak melakukan kesalahan. Tetapi nanti kita bisa melihat apakah mereka tetap tidak berdosa atau jatuh dalam dosa. Ternyata kita melihat setelah Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian pasal 3, ya, di dalam Kejadian pasal 3, apa yang kita baca di sana? Di sana dijelaskan bahwa manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Mereka, ya, tidak mampu hidup sesuai dengan sifat-sifat Allah yang mereka miliki, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ternyata manusia tidak bisa hidup seperti itu, walaupun dalam pikiran kita, ya, ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mungkin kita berpikir bahwa manusia berarti bisa hidup sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi ternyata tidak. Kenapa demikian? Apa yang dilakukan oleh manusia? Mereka tidak mampu menjaga kekudusan yang telah Allah berikan. Karena kenapa? Manusia egois, memilih untuk tidak mentaati Allah supaya keinginan mereka tercapai. Nah, teman-teman, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia saat ini. Ya, lebih memilih kepentingan pribadi mereka, nafsu duniawi, hal-hal yang menyenangkan hati mereka, tetapi melupakan Tuhan. Banyak orang yang berani melakukan dosa supaya memperoleh sesuatu yang diinginkan. Nah, ini yang ditentang oleh Allah. Tuhan sangat tidak senang dengan hal seperti ini karena Tuhan tidak suka dengan dosa. Ya, Allah adalah kudus, maka Dia tidak suka dengan hal berdosa. Adam dan Hawa melakukan hal yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Mereka tidak mentaati Allah, mereka egois, mementingkan diri mereka sendiri, tidak mementingkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Lalu apa yang terjadi setelah mereka jatuh di dalam dosa? Ya, yaitu Allah menghukum mereka nantinya. Kenapa? Karena Allah adalah kudus. Maka Allah mengatakan di dalam Imamat pasal 11 ayat 44, ayat 45, dan pasal 19 ayat 2, dan 1 Petrus pasal 1 ayat 16, hampir semua sama bunyinya, bahwa kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah adalah kudus, pribadi yang kudus. Pribadi yang kudus itu adalah pribadi yang tidak suka dengan dosa. Ya, pribadi yang tidak senang dengan yang namanya dosa. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, maka Dia juga menuntut manusia itu harus kudus sesuai dengan standarnya Tuhan. Tetapi ternyata manusia tidak mampu melakukan itu. Maka karena Tuhan adalah kudus, maka kekudusannya bertentangan dengan dosa. Ketika manusia melakukan pelanggaran, maka itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Ya, perbuatan itu bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Dan karena Allah adalah kudus, maka manusia juga harus kudus. Dia mengharapkan itu. Manusia harusnya tidak melakukan dosa, tetapi manusia tidak mengindahkan
atau tidak mentaati apa yang Tuhan inginkan. Maka karena dia kudus, tidak heran jika Allah menghukum dosa. Ya, jika Allah menghukum dosa, tidak heran. Karena kenapa? Bertentangan dengan pribadinya. Nah, teman-teman, kalau saya kasih contoh misalkan, ya, kalau saya kasih contoh ada ya, ada kain, ini kain yang barusan dicuci ya, kaos yang barusan dicuci. Maka kaos ini sebenarnya saya bisa pakai, saya pakai sekarang, ya. Tetapi coba misalkan ada satu pakaian, ya, ada satu pakaian yang sudah kotor sekali. Ada misalkan teman-teman berkeringat, ya, berkeringat dan kain ini sudah disetrika dan ditaruh di lemari misalkan. Lalu baju kalian yang baru selesai main bola misalkan buka, ya, udah basah-basah keringat, lalu campurkan dengan kain yang ini yang sudah dibersihkan, maka tentunya itu sesuatu hal yang tidak baik dan saya pun tidak suka demikian. Demikian juga sebaliknya, jika teman-teman sudah mencuci pakaian dan sudah bersih, sudah disetrika, harum dan segala macamnya, lalu tiba-tiba ada temanmu mencampurkan baju yang bau, yang keringat, yang sudah berkeringat, dicampurkan di bajumu yang sudah kamu setrika, cuci dan setrika dan sudah harum, sudah dilipat, tentunya kamu juga tidak suka. Nah, kalau itu saja kita tidak suka, apalagi Tuhan yang pribadi yang kudus, tentunya itu sangat tidak menyukai yang namanya dosa. Dosa ibaratkan sebagai kain kotor, ya. Dan kekudusan Allah merupakan sesuatu hal yang sangat bersih, yang sangat suci. Maka pribadi yang kudus itu tidak bisa bertemu dengan, tidak bisa bercampur dengan, atau tidak bisa bersentuhan, atau tidak bisa berhubungan dengan pribadi yang berdosa. Demikian juga Allah. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan telah menetapkan standar kepada kita bahwa kita adalah memuliakan Dia, kita adalah harus menikmati Dia. Tetapi kita tidak layak karena kita melakukan dosa. Maka dosa itu ialah yang dihukum oleh Allah. Allah tidak senang dengan dosa. Maka kita tidak boleh sembarangan hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ya. Lalu oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa manusia jatuh di dalam dosa, maka sampai pada sampai pada Kejadian pasal 6, ya. Sampai pada Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Di situ kita melihat bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi. Bahkan Tuhan mengatakan, "Aku menyesal," ya, untuk menciptakan manusia. Sehingga Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera sebagai tempat mereka pada saat terjadi air bah, karena Tuhan murka. Ya. Tuhan murka kepada mereka karena berdosa. Sampai Tuhan mengatakan, "Aku menyesal menciptakan manusia." Ingat bahwa Allah menyesal bukan berarti karena Allah tidak tahu sebelumnya kalau manusia jatuh dalam dosa, bukan. Tetapi ini hanya sebagai bahasa, ya, bahasa manusia yang menggambarkan bagaimana perasaan Allah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Seluruh bumi penuh dengan dosa. Mereka melakukan dosa dan mereka tidak mengingat bahwa Tuhan sangat tidak senang dengan perbuatan itu. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan dosa, tetapi mereka tidak menjaga kehidupan mereka. Maka pada akhirnya Allah murka dan menghabiskan semua ciptaannya, ya. Hanya Nuh yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 6. Coba kita baca, ya. Kejadian pasal 6, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Kenapa? Kenapa Allah memerintahkan Nuh? Coba baca di dalam pasal 6 ayat 9, ya, pasal 6 ayat 9. Saya bacakan, "Inilah riwayat Nuh.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Coba perhatikan, garis bawahi, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Mohon maaf. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bayangkan, inilah Nuh. Dia mempunyai ada orang-orang di sekitarnya yang hidup sembarangan, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dikatakan dalam bagian ini, di antara orang banyak, Nuh sendiri yang hidup di dalam kebenaran dan bergaul dengan Tuhan. Maka Allah menyuruh dia untuk membuat bahtera. Nah, perhatikan hal ini sangat membuat kita banyak hal yang kita pelajari, bahwa sebenarnya seringkali orang memandang bahwa melakukan hal yang baik itu harus dipengaruhi oleh orang yang ada di sekitar kita. Tidak juga. Justru jangan ketika semua orang mayoritas melakukan dosa, melakukan kejahatan, maka kita ikut-ikutan di sana. Itu justru yang tidak baik. Tetapi kita melihat dalam bagian ini bahwa Nuh sendiri, ketika banyak orang yang melakukan dosa, banyak orang yang melakukan kejahatan, dia memutuskan untuk hidup sendiri dengan benar di hadapan Tuhan. Maka dia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Maka orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan, ya, Tuhan akan memperhitungkan kebaikan mereka di hadapan Tuhan. Jadi ketika Nuh disuruh oleh Allah untuk membuat bahtera, maka kita melihat bahwa terjadi hujan lebat meliputi bumi selama 40 hari dan 40 malam. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 12 dan pasal 7 ayat 12 dan 17. Maka kita sudah tahu kalau 40 hari 40 malam itu pasti seluruh bumi dipenuhi oleh air, dan itulah yang membuat orang-orang mati. Mungkin pada saat Nuh membuat bahtera, mereka jadi, Nuh itu bodoh kali, kenapa nggak ada hujan, nggak ada apa, buat bahtera banyak besar-besar dan segala macam. Mereka mengejek Nuh karena mereka merasa bahwa mereka benar, tetapi ternyata justru apa yang dilakukan oleh Nuh atas perintah Tuhan itu adalah benar. Mereka Nuh adalah selamat dan mereka mati karena air yang sangat banyak. Lalu apa yang bisa kita pelajari di dalam bagian itu? Ya, kenapa Allah melakukan hal itu? Karena Allah membaharui, Allah memusnahkan seluruh generasi supaya generasi yang baru, yang benar, yang baik, ya, muncul kembali. Karena dia melihat bahwa generasi di zaman itu tidak ada orang yang melakukan kebaikan dan memuliakan Tuhan. Hanya Nuh saja yang dinyatakan oleh Alkitab yang baik. Tetapi kita melihat bahwa ketika walaupun Allah murka, walaupun Allah marah, tetapi di tengah murka Allah yang sangat dahsyat itu, Nuh mendapat kasih karunia. Disinilah kita melihat bahwa Allah sebenarnya bukan hanya murka saja, bukan pembenci, ya, atau bukan sesuatu yang sangat kejam sekali, tidak. Allah di sini kita melihat bahwa dia memiliki kasih karunia kok. Dia menyelamatkan orang-orang yang baik, yang mengikuti apa perintah Tuhan. Maka dengan itu kita belajar bahwa jika di lingkungan kita banyak orang yang tidak baik, banyak orang yang merasa benar ketika melakukan dosa, kita merasa dianggap bersalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Ya nggak usah terlalu memusingkan kepala dengan hal itu. Karena kenapa? Kita tahu bahwa ketika kita melakukan kebenaran, maka justru Allah yang berpihak dengan kita. Banyak di kalangan remaja pada masa kini, ketika teman-temannya remaja, ya, banyak melakukan hal yang baik seperti main game, misalkan hari Minggu, ya, tidak pergi ke gereja, apalagi di musim-musim seperti sekarang, ya, misalkan, ya, disuruh tetap stay di rumah. Tetapi ada banyak teman-teman remaja misalkan
yang memilih untuk jalan-jalan, memilih untuk ke warnet, main game dan segala macam, maka kita ikut-ikutan. Kita merasa, aduh, saya tidak punya teman. Tidak seperti itu. Nuh sendiri, dia berani tampil beda di tengah-tengah orang yang seperti itu. Dikatakan dia adalah seorang yang benar, yang tidak bercelah di antara orang yang sejamannya. Bisa nggak kita seperti itu? Itulah yang mendapatkan kasih karunia. Ya, justru kalau kita merasa bahwa saya tidak bisa kalau seandainya tidak mengikuti perkembangan zaman, enggak begitu, bukan berarti seperti itu. Kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita juga harus memilah ya mana yang baik dan mana yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kemudian yang kedua yang kita pelajari bahwa Allah mempunyai satu tujuan untuk memulai generasi baru melalui keturunan Nuh. Itu yang kita katakan tadi. Bahwa kejahatan dimusnahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak suka dengan yang namanya kejahatan. Dosa yang melanda seluruh bumi. Tuhan tidak senang dengan itu. Maka karena dosa terjadi atas seluruh dunia, maka dosa itu dimusnahkan. Orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, Tuhan kenai murka dan membunuh dengan, ya dalam tanda kutip ya, dengan air bah yang dilakukan oleh, yang diizinkan Tuhan untuk membasmi orang-orang itu. Ya, dalam tanda kutip sekali lagi ya. Kemudian harapan Tuhan kepada keturunan Nuh adalah supaya memiliki generasi yang baik, yang takut akan Tuhan. Maka sama seperti kita sekarang, Tuhan menginginkan kita supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Ya. Dan yang ketiga adalah Allah membuat sebuah perjanjian kepada Nuh dan terhadap makhluk bahwa Allah tidak memusnahkan bumi seperti air bah lagi. Disinilah kita belajar bahwa Tuhan bukan hanya murka. Kalau hanya murka saja maka Dia adalah pembenci, ya, yang sangat kejam. Tetapi tidak, justru Dia juga menunjukkan belas kasihan. Dia membuat perjanjian ya bahwa kepada segala makhluk bahwa Dia tidak akan memusnahkan bumi. Artinya bahwa ketika Tuhan memberikan perjanjian itu, maka kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Apa tanggung jawab kita? Nanti kita bisa pelajari di dalam bagian berikutnya. Apa tanggung jawab kita yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen? Yaitu yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah tidak senang dengan dosa karena pribadinya adalah kudus, sehingga Dia murka kepada kita ketika kita melakukan dosa. Kita harus menyadari itu, bahwa Tuhan tidak senang dengan dosa. Itu tanggung jawab kita. Maka dengan itu jangan hidup dengan dosa, jangan hidup dengan keegoisan, jangan hidup dengan kemauan sendiri, tetapi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian meskipun Allah, kita harus menyadari sebagai remaja Kristen, meskipun Allah murka terhadap dosa, tetapi Dia tetap menunjukkan keadilan dan kasih karunia-Nya dengan cara menyelamatkan Nuh dari air bah. Dia menyelamatkan, Dia menunjukkan kasih karunia-Nya. Mungkin kita berpikir kalau hanya Allah menghukum dan memusnahkan seluruh bumi, maka kita berpikir, waduh, Tuhan kejam sekali. Sekali lagi ya, tidak. Allah memiliki kasih karunia yang sangat besar. Dia adil bagi orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka Dia menunjukkan belas kasihan dan keadilannya dan kasih karunia-Nya. Tetapi bagi orang yang hidup melakukan dosa, maka dosa itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Maka jangan berpikir bahwa saya melakukan dosa amal-amal saja kok, baik-baik saja kok. Tidak begitu, ya. Tidak begitu. Suatu saat kita akan menerima ganjaran dari apa yang kita lakukan. Sebagai remaja Kristen, apa yang kamu tabur saat ini kebaikan, ya, maka nanti juga akan menghadapi yang namanya kebaikan. Bukan hukum tabur tuai ya. Maksudnya ketika kamu melakukan hal yang baik, maka Tuhan senang melihat itu. Tetapi ketika kamu melakukan dosa, suatu saat kamu akan menerima ganjaran daripada perbuatan yang tidak baik itu. Walaupun saat ini tidak kamu lewati. Selama masa hidupmu di dunia mungkin kamu baik-baik saja. Tetapi ketika kamu meninggalkan dunia ini, kamu sudah menantikan ya hukuman
yang sangat membuat kita menyesal dan merasa bahwa sesuatu yang membuat kita menyesal kenapa perbuatan kita tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, kemudian kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur karena Allah memelihara dunia ini dan segala isinya. Karena itu kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Sebab Allah telah memberikan mandat terhadap manusia untuk mengelolanya. Jadi kita kembali bahwa kenapa Allah memusnahkan seluruh bumi, ya, menghancurkan seluruh bumi, ya, dengan cara mengizinkan air bah terjadi, ya supaya ada generasi yang baru yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang mampu bersyukur kepada Dia dan bertanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Itulah tujuan Allah. Itulah yang Allah perbaharui. Dia perbaharui supaya dunia yang diciptakan oleh Tuhan dapat terjaga, dapat terpelihara melalui keturunanmu, yaitu kita saat ini. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Maka dengan itu apa yang kita lakukan? Ya, sebagai respon kita terhadap itu, kita harus peduli dengan alam, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon lainnya dan hal lain yang membuat alam rusak. Kita harus menjaga itu, karena itu tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab satu orang, bukan hanya tanggung jawab orang tua, bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab siswa, atau bukan hanya tanggung jawab pendeta. Tidak, tanggung jawab kita semua, karena Tuhan yang memberikan mandat itu kepada kita semua. Maka ketika kita tidak melakukan, kepada siapa kita ditanya? Kepada kita semua ditanya oleh Tuhan. Ya, jadi kita harus memelihara itu, menjaga. Kita adalah sebagai bagian daripada misi Allah dalam dunia, itu memelihara bumi yang telah Dia ciptakan. Kemudian respon kita adalah jadilah teladan bagi orang lain, memberitahu hal-hal yang positif untuk dilakukan. Sebagai remaja Kristen, berikanlah teladan yang baik kepada orang lain. Biarlah mereka melihat kita yang sangat bersyukur, yang selalu memuliakan Tuhan dan menunjukkan tanggung jawab kita terhadap dunia dan terhadap alam ini. Mereka belajar bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat baik dan yang memberikan teladan yang baik bagi kita. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Ya, yang bisa kita simpulkan bahwa Allah sebagai pembaru kehidupan, ya, pembaru kehidupan adalah Allah, ya, tidak mau melihat manusia melakukan dosa. Itulah sebabnya Dia memperbaharui generasi yang baru melalui keturunanmu. Dan itulah tanggung jawab kita saat ini sebagai keturunan atau generasi yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Maka kita harus menjaga bumi. Coba kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 1, ya, ayat 1 dan ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang dikatakan dalam bagian ini, orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mencintai Taurat, firman Tuhan, bukan mencintai perkumpulan dengan orang-orang fasik. Itulah sama seperti Nuh. Dia berbeda sendiri dengan orang lain. Ya, dia mempertahankan kehidupan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan senangi. Maka sama juga pemazmur mengingatkan kita. Orang yang dikatakan berbahagia bukan orang yang punya kawan tetapi melakukan kejahatan. Punya teman yang bergaul, dia bisa bersosial dengan teman-temannya, tetapi melakukan hal yang tidak baik. Tidak. Mending kita tidak punya teman, ya, tapi kita hidup benar, daripada kita punya banyak teman, tetapi membawa kita ke dalam dosa. Jadi di dalam Roma juga dikatakan pasal 1 ayat 17, ya.
Ya, kita coba lihat. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita sebagai orang beriman, ya kita tetap hidup sesuai dengan iman kita. Jangan dipengaruhi oleh dunia. Seharusnya kita yang mempengaruhi dunia untuk melakukan hal yang baik. Jangan kamu yang dipengaruhi oleh dunia melakukan hal yang tidak baik. Ingat bahwa kita adalah generasi yang telah diperbarui oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan. Ingat itu dan lakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang bisa teacher sampaikan kepada kita, kepada kalian. Maka tugas nanti yang akan kalian kerjakan, teacher share melalui WA dan kalian akan mengerjakan itu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan silakan sampaikan melalui WA dan teacher baca di sana dan teacher balas. Kita berdiskusi satu kelas di grup WA, kita akan bahas sama-sama ya. Terima kasih atas kerjasama kalian untuk bisa mengikuti materi ini. Salam.